Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk mengadakan kajian rutin Selasa pagi di Mushola Nurul Iman dalam keadaan sehat walafiat. Salam semoga senantiasa tercurahkan kepada uswah kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah yang hadir baru 300 orang ya, masya Allah. Monggo ibu-ibu yang lain bisa segera merapat kumpul. Kepada yang terhormat Ustaz Saiful Bahri selaku pemateri pada pagi hari ini, semoga kedatangan beliau jauh-jauh lancar. Insyaallah kita di sini mendapatkan Amin. ilmu dari beliau. Yang kedua, kepada ibu-ibu yang alhamdulillah pada pagi hari ini meluangkan waktu untuk bisa sharing ataupun ada tanya jawab nanti, ada materi yang akan disampaikan. Semoga panjenengan yang hadir di sini bisa dimudahkan segala urusannya. Demi lancarnya acara kita pada pagi hari ini, marilah kita baca bersama-sama bacaan basmalah dan sholawat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah. Sesuai dengan tema pada pagi hari ini, yaitu mengenai berkurban. Jadi boleh tidak kita berkurban sebelum kita melaksanakan akikah, ya? Atau boleh tidak kita melakukan berkurban sekalian niatnya untuk akikah, boleh enggak? Nah, nanti di situ akan dikupas tuntas oleh Ustaz Saiful Bahri, insyaallah 1 jam ke depan sampai jam 9.30 insyaallah. Dan ini jamnya, mohon maaf, jamnya terlambat 10 menit gitu ya. Jadi insyaallah kita maksimalkan hari ini 1 jam ke depan untuk membahas mengenai kurban. Dan insyaallah waktu dan tempat sepenuhnya kami serahkan kepada Ustaz Saiful Bahri. Ini nggak kedengeran. Satu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil barril jawad alladhi jallat ni'amahu anil ihsa'i bil a'dad al-mani bil lutfi wal irsyad al-hadi ila sabilir rasyad al-mutawaffiq li tafaqquhi fid din man latafa bihi wa ikhtarahu minal ibad. Ahmaduhu ablagha hamdin wa akmalah wa askahu wa asmalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Hadirin para mustami'in baik via online maupun offline, yang semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan urusannya, Allah rahmati, dan Allah tentunya berikan kesehatan ya.
Pada kesempatan pagi yang penuh berkah ini, Masya Allah, ya, ini bagian dari jihad kita sebagai hamba Allah untuk thalabul ilmi, karena memang tidak ada batasan untuk usia menuntut ilmu, ya. Apalagi yang kita pelajari yang berkaitan dengan soal masalah hukum, yaitu fikih, dan itu tentunya terkait masalah apakah amal kita akan diterima atau tidak dengan sesuai dengan syariat Islam. Bahkan Imam Ali radhiyallahu an sempat mengatakan perkataan yang harus menjadi perhatian bagi kita. Apa kata beliau? Jadilah orang yang memiliki perhatian yang sangat amat besar terkait diterimanya amal. Jangan fokus hanya untuk beramal saja. Karena banyak sekali orang yang fokusnya amal, ternyata tidak memiliki perhatian bagaimana amal itu bisa sampai dan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Ada sebuah syair atau nazam yang disampaikan oleh Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala dalam kesempatan hari ini ingin saya sampaikan. Di situ disebutkan bahwasanya seorang, ya, fasadun kabirun, ya, alimun mutahattik wa akbar minhu jahilun mutanassik. Sebuah kerusakan besar bagi seorang alim yang tidak mau beramal, ataupun seorang yang alim tidak mau mengajarkan ilmunya. Dan lebih besar lagi seorang abid ahli ibadah yang ngaku-ngaku jadi alim. Intinya apa yang ingin kita sampaikan, bahwasanya orang ahli ibadah kan pengennya ngamal terus, ibadah terus, tetapi hal itu bisa menjadi kerusakan yang lebih besar ketimbang orang yang alim ini. Sebab apa? Sebab dia beribadah tanpa ilmu. Sehingga apa? Orang menganggapnya dia berilmu, orang menganggapnya dia orang yang alim. Akhirnya apa? Akhirnya banyak orang yang minta fatwa kepadanya, fa'aftau bi ghairi ilmin fadallu wa adallu. Sehingga apa? Orang ini memberikan fatwa tanpa ilmu, sehingga akibatnya adalah sesat menyesatkan. Jadi maka dari itu kenapa sampai Rasulullah SAW mengatakan may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Orang yang dikehendaki oleh Allah untuk sebuah kebaikan adalah dengan cara difahamkan dia soal masalah urusan agamanya, fikih tentunya. Nah, ini yang menjadi perhatian khusus, harusnya yang menjadi perhatian khusus bagi kita. Apa yang disampaikan oleh Imam Ali, apa tadi? Jadilah orang yang memiliki perhatian yang amat sangat besar, asyaddu ihtimaman liqabulil amal minal amali nafsih. Jadi jadilah orang yang memiliki perhatian yang khusus, yang amat sangat besar terkait bagaimana diterimanya amal, dibandingkan kalau kita ngamal tapi pada intinya malah tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Soal masalah udhiyah, ya. Soal masalah kurban atau udhiyah. Penamaan ini sebenarnya sama-sama aja, ya. Tapi yang memang lebih tepat kalau kita belajar fikih menyebutnya bukan kurban, tapi udhiyah. Ya, karena Nabi Muhammad SAW mengajarkan memberikan nama itu sebagai udhiyah, bukan kurban. Kalau kita menunjuknya adalah ibadah yang kita lakukan di bulan Idul Adha, itu adalah udhiyah. Adapun kurban itu adalah bentuk dari semua kebaikan yang kita lakukan kepada Allah. Ya, sedekah ini bagian kurban, bagian dari kurban. Sedekah ini bagian dari kurban.
memberi, menolong ini bagian dari kurban. Sholat ini juga bagian dari kurban. Apa buktinya? Kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menceritakan ini dalam Al-Qur'an. Watlu 'alaihim naba abnai adama bil haqq id qarraba qurbanan fatuqbila min ahadima wa lam yutaqabbal minal akhar. Ya. Katakanlah dengan hak, ya. Ceritakan bagaimana kisah Qabil dan Habil. Kurban. Nyatanya kurban yang diajukan tidaklah dalam bentuk hewan semuanya. Habil dalam bentuk hewan, sedangkan Qabil dalam bentuk buah-buahan, kan gitu ya dalam ceritanya. Tapi yang diterima adalah Habil. Karena apa? Karena dia memberikan kurban yang paling baik. Kalau seandainya Qabil memberikan kurban yang terbaik, sama-sama akan diterima, kan gitu. Jadi kalau istilah kurban, kalau kita tujukan pada ibadah di bulan Idul Adha, lebih tepatnya itu adalah udhiyah, ya. Bisa nggak kita sebut sebagai kurban? Bisa, karena itu bagian dari wasilah kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau panjenengan baca kitab gitu, baca fikih, panjenengan kalau masuk kepada bab kurban tidak akan ketemu. Yang ada adalah bab udhiyah. Udhiyah dari kata adha, doha, ya, doha yudhi itu artinya berkurban, ya. Ngoten ya. Jadi istilah ini kadang juga harus kita jelaskan agar kita tidak bisa membedakan, bisa tahu apa itu udhiyah. Ternyata udhiyah ini adalah nama lain dari kurban. Gitu ya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Ada dua tema yang menjadi fokus kita, yaitu antara kurban dan akikah, ya. Antara kurban dan akikah. Yang tentunya yang ingin kita kupas lebih dalam adalah kurbannya daripada akikahnya, ya. Hukum kurban pasti panjenengan sudah pada tahu, hukum kurban. Para ulama masyhur hukumnya adalah sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah ini dalam tarafannya mendekati wajib. Ada sunnah muakkadah. Tarafnya berarti lebih mendekati kepada wajib, ya. Seperti sholat berjamaah hukumnya itu sunnah muakkadah, sunnah yang sangat amat dianjurkan, ya. Bisa dipahami, ya? Jadi hukumnya sunnah muakkadah, kecuali kalau kita berpegang pada mazhab Hanafi, hukumnya wajib. Kurban itu hukumnya wajib bagi yang mampu, wajib. Jadi kalau nggak kurban, dia mampu, dosa. Kalau mazhab Hanafi. Kalau Hambali, Maliki, Syafi'i sepakat kurban hukumnya sunnah, tapi masuk taraf pada sunnah muakkadah. Nah, apakah sunnah muakkadah ini kewajiban bagi setiap orang atau hanya perwakilan saja? Kan ini menjadi pertanyaan. Kalau setiap orang kan berat, ya. Satu rumah ada berapa orang di situ, kan, konten? Ada 7 orang, berarti harus berkorban 7 orang, gitu kan. Nah, maka dari sini Imam Syafi'i dalam mazhab Syafi'i memberikan rincian, namanya ada sunnah kifayah. Sunnah kifayah. Jadi kalau seandainya ada salah satu dari keluarga yang sudah melakukan kurban, baik itu bentuknya kambing atau bentuknya sapi, maka gugur kesunahan kurban bagi keluarga yang lainnya. Bapaknya sudah kurban, maka istrinya, anak-anaknya itu sudah gugur. Namanya sunnah kifayah, seperti fardu kifayah. Fardu kifayah kan kalau sudah ada yang melakukan satu, yang lainnya gugur. Begitu juga kurban. Ini
Mazhab Syafi'i menyebutkan bahwasanya hukumnya adalah sunnah kifayah muakkadah, yang memang sangat dianjurkan, tapi sifatnya kalau sudah ada yang melakukan maka yang lainnya gugur dari keluarga itu, bukan dari keluarga yang lain, ya, bukan dari keluarga yang lain, tapi dari keluarga tersebut. Ya. Ini terkait masalah hukumnya, bisa dipahami, gak? Tapi kalau panjenengan ingin mengambil hukum mazhab Hanafi nggak apa-apa, lebih bagus gitu. Biasanya kalau mampu wajib monggo gitu kan, karena dalam mazhab Hanafi diwajibkan, bukan disunnahkan. Kemudian, nah, tentunya kita bertanya gitu, ini apakah kesunahan ini bagi kadar kemampuannya itu seperti apa, betul ya? Kadar kemampuannya itu seperti apa? Kita akan menyebutkan kalau dalam mazhab Syafi'i, ya, karena kita fokus juga dalam mazhab Syafi'i, guys. Kalau yang lain nanti kita akan tambahkan gitu. Kalau dalam mazhab Syafi'i, sunnah muakkadah ini tarafnya adalah mampunya, itu ukurannya ketika orang tersebut bisa membackup makanan yang dia butuhkan selama ayyamut tasyrik. Paham gak? Jadi selama hari Idul Adha 10, 11, 12, 13, kalau dia ada jatah untuk makan, kemudian ada kelebihan yang mana itu cukup untuk beli hewan kurban, maka dianggap sebagai orang yang mampu. Kecuali rumah, mobil dan lain sebagainya itu bukan bagian dari ukuran. Untuk makan saja, dia makannya hari 10 ya, hari ke-10, 11, 12, 13 ini sudah terbackup, sudah ada jatahnya. Oh, saya sudah untuk jatah 1 pekan yang akan datang sudah ada nih, dan ini ada kelebihan, maka dia dianggap yang mampu dan memiliki tanggungan kesunahan muakkadah dalam berkurban. Jadi ngoten. Jadi dia punya terkena kesunahan kesunahan dalam berkurban. Ya. Jadi tidak menunggu punya harta berapa miliar baru berkurban, atau menunggu memiliki ratusan juta baru berkurban. Ternyata tidak. Ternyata adalah batas ukurannya adalah ketika dia bisa membackup hari ke-10, 11, 12, 13, maka dia dianggap mampu untuk berkurban. Dari sini jelas ya. Adapun menurut mazhab yang lain ini agak lebih longgar lagi gitu. Iya. Menurut mereka, ketika mereka memiliki kelebihan harta 20 dinar atau 30 dinar, maka baru dia dianggap sebagai orang yang mampu. Ya. Kalau belum itu berarti dia belum mendapatkan kesunahan dalam berkurban. Maksudnya belum memiliki kewajiban kesunahan itu. Tapi kalau mau silakan gitu. Kira-kira 20 dinar, 1 dinarnya berapa nggih, Bu? Kalau uang kertas 1 dinar itu paling 50.000 1 dinar. Kalau kertas ya. Tapi kalau hitungan dulu tentunya emas. Emas itu 1 dinarnya sekitar 5 jutaan. 5 juta kali 20 kita berapa? Berapa? 100 juta. Nah, 100 juta kira-kira seperti itu. Kalau dalam mazhab yang lain gitu. Tapi kalau dalam mazhab Syafi'i ukurannya tadi. Kalau memang sudah punya bekal atau tabungan untuk membackup makanan yang dibutuhkan di hari keempat hari itu, maka dia sudah dianggap orang yang mampu untuk berkurban. Ya. Jadi terkait hukum, insya Allah udah jelas, ya. Terkait kadar kemampuannya, insya Allah juga udah jelas. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah,
Kemarin kita di pertemuan yang lalu kita sudah membahas yang namanya tasyrikun niyah, menggabungkan dua niat ya. Yaitu kemarin kita bahas niat qadha'us shaum sama Syawal ya. Niat mengqadha puasa bulan Ramadan sekaligus bulan Syawal. Kalau dalam mazhab Syafi'i boleh saja. Kan ngoten nggih? Boleh. Nah, apakah berlaku tasyrikun niyah dalam soal masalah akikah sama kurban, menggabungkan niat antara kurban dan akikah? Nah, yang menjadi pertanyaan adalah soal masalah akikah itu kesunahannya yang melakukan adalah orang tua untuk anaknya. Orang tua untuk anaknya. Boleh nggak dia melakukan akikah sendiri? Boleh saja, tapi sunnahnya adalah orang tua untuk anaknya ya. Jadi kalaupun nanti seandainya orang tua belum mengakikahkan kita boleh akikah sendiri, tapi untuk kesunahannya bukan seperti itu ya. Kesunahannya adalah akikah adalah tanggung jawab orang tua ya. Adapun kurban adalah tanggung jawab pribadi masing-masing. Ini perbedaan, salah satu perbedaannya ya. Kemudian juga kesunahan dari akikah itu di hari ke-7 saat bayi itulah lahir, kan ngoten nggih. Kemudian dicukur sekaligus diberikan nama yang kalau kita sebut sebagai walimatut tasmiyah ya, acara pemberian nama si jabang bayi itu. Nah, jadi sekarang pertanyaannya, boleh nggak tasyrikun niyah, atau sebelumnya dulu lah, boleh nggak orang berkurban tapi dia belum akikah? Yang pertama yang kita sebutkan ya, tentunya menjadi permasalahan juga ketika dia berkurban, dia sudah dewasa kan. Iya enggak? Terus bertanya terkait masalah hukum akikah yang sudah tidak lagi menjadi wajib sunnah baginya. Sedangkan kesunahan akikah itu bagi orang, bukan bagi dia sendiri. Kan ngoten? Iya. Sedangkan kemampuan berkurban tentunya ada bagi orang yang sudah besar gitu. Apakah bayi 7 hari bisa berkurban gitu? Kan pertanyaan sesimpel itu guys. Jadi boleh nggak? Ya boleh-boleh saja gitu. Ya boleh-boleh saja. Karena apa? Karena kesunahan hukum akikah itu terjadi ketika bayi itu di 7 hari itu. Kecuali kalau memang dia punya anak yang bertepatan di tanggal itu gitu kan. Tapi dia sifatnya mengakikahi orang lain, anaknya, bukan mengakikahi diri sendiri. Kalau dia mengakikahi diri sendiri, tentunya berkurban di sini lebih afdol. Karena apa? Kesunahan berkurban itu terjadi berulang kali setiap tahun. Ingat nggih, kesunahan berkurban itu hukumnya berulang setiap tahunnya, tidak pernah gugur meskipun dia sudah berkurban setiap tahunnya. Tahun ini berkurban, besok lagi gugur nggak kewajiban kesunahan berkurban? Enggak. Tahun lagi berkurban, besok lagi ada nggak gugur nggak? Enggak. Jadi kesunahan berkurban itu tidak pernah gugur. Setiap tahunnya, setiap keluarga disunnahkan untuk berkurban. Kan ngoten nggih. Adapun akikah itu hanya seumur hidup sekali gitu kan. Ini menjadi perbedaan juga gitu kan. Hukumnya sangat berbeda. Nah, maka dari itu, dengan perbedaan-perbedaan yang ada ini ya, maka sebagian para ulama mengatakan ini dua ibadah yang berbeda. Hukumnya, cara pelaksanaannya juga berbeda ya.
maka nggak boleh digabungkan. Ini sebagian pendapat ulama. Tapi kita kembali kepada mazhab Syafi'i yang kita anut sebagian besar. Dalam mazhab Syafi'i diterangkan dalam kitab Matan Abu Suja, di situ disebutkan boleh kok orang menggabungkan niat berkurban dengan niat akikah. Tentunya dia mengakikahi anaknya loh ya, ataupun dia mengakikahi diri sendiri juga boleh ya. Silahkan, ini dalam mazhab Syafi'i, karena dalam konteks siam puasa wajib dan puasa sunnah di bulan Syawal itu dalam mazhab Syafi'i boleh, tapi dalam mazhab yang lain tidak boleh gitu. Karena dalam mazhab Syafi'i memandang ini sama-sama puasa gitu kan. Dan dalam konteks ini sama-sama berkurban, menyembelih hewan gitu kan. Jadi monggo silahkan bagi panjenengan yang memang belum sempat untuk akikah, kalau ingin menggabungkan antara akikah dengan kurban. Contoh misalnya kalau ini ketentuan soal masalah hewannya ya, para ulama sepakat hewan yang boleh dikurbankan itu adalah min bahimatil an'am. Apa itu bahimatul an'am? Ada onta, ada sapi, ada kambing. Kerbau itu jenis sapi, jenis lain dari sapi lah gitu ya, boleh ya. Nah, kalau kita berpegang pada mazhab Hanafi, Maliki, ini nggak boleh satu sapi untuk 7 orang. Tapi sapi masih diperbolehkan ini ya. Jadi kita harus jelaskan dulu gitu. Kalau mazhab Syafi'i, jadi 1 kambing untuk 1 orang. Adapun sapi dan onta untuk 7 orang. Ini yang kita pahami, betul ya? Ini yang kita pahami. Ya. Kalau seperti ini maka boleh. Misalnya kita menggunakan sapi. Ya, kita menggunakan sapi. Kita memiliki anak laki-laki 2 yang belum kita akikahi. 1 laki-laki hitungannya berarti 2 kambing ya. Iya enggak? Atau 1 kambing akikoh 2 kan ya? Iya, berarti hitungannya 2 sama 2 4, sisanya masih ada 3. Silakan disebutkan nama untuk dimasukkan ke situ, siapapun itu terserah. Jadi 3 yang berkurban, 4 sisanya digunakan untuk akikah untuk dua anaknya ya. Ini boleh-boleh saja. Bahkan misalnya ada ngapunten, tiba-tiba di hari tasyrik itu ada yang nikahan pengen nyembelih sapi. Iuran yang punya gawe itu sama yang ingin berkurban sama yang ingin akikah digabungkan menjadi 3. Satunya dagingnya untuk makan nyugui mereka yang datang ke walimah itu, satunya untuk kurban, satunya untuk akikah. Boleh enggak? Boleh. Boleh. Jadi boleh, dalam konteks ini saja diperbolehkan ya. Jadi tidak harus seluruhnya niatnya ibadah, enggak. Kalau memang satunya hanya niatnya ingin makan daging sapi gitu kan, aku nggak pengen kurban tapi saya pengen makan daging sapi, saya ikut iuran, kemudian satunya iuran untuk kurban, satunya iuran untuk akikah, silakan, tidak apa-apa. Tetapi tetap konteksnya adalah untuk 7 orang sapi atau onta. Bisa dipahami bukan? Bisa nggih? Jadi boleh dalam mazhab Syafi'i seperti itu, Bu.
boleh. Akikah sama kurban monggo digabungkan. Bahkan tidak hanya akikah sama kurban, kalau hanya pengen makan daging saja boleh ikut iuran gitu. Tapi kan eman ya. Ya misalnya memang kalau seandainya waktu kesempatan itu walimah nikah kan gede-gedean gitu pengen dapat dagingnya, ya udah saya ikut nyumbang, tapi nanti saya pengen dapat sebagian daging untuk tak kasihkan kemana, ke yang datang ke rumah saya gitu, karena kan daging kurban kan harusnya diberikan kepada orang-orang yang tidak mampu, sedangkan yang datang ke rumahnya tentunya tidak semuanya tidak mampu kan gitu kan. Nah, jadi seperti itu. Jadi boleh. Bahkan dalam konteks penggabungan 3 niat pun tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Dari sini bisa dipahami ya. Jadi lebih longgar gitu, lebih longgar. Mau gabungin apa monggo, asal konteksnya masih ukurannya adalah 7 untuk 1 sapi. Adapun kambing tetap untuk satu orang. Dan harus diperhatikan juga hewan kurbannya apakah sudah mencapai nisab atau tidak, umurnya atau tidak ya. Kalau domba 1 tahun, kalau kambing Jawa 2 tahun, sapi 2 tahun, onta 5 tahun. Kalau istilahnya poel ya, betul ya? Enggak, sudah habis waktunya. Tidak tuh? Ya. Jadi memilihnya juga harus tahu. Ketika kita ingin berkurban, ini umurnya sudah 2 tahun atau belum? Harus, kalau dalam Syafi'i, mazhab Syafi'i harus 2 tahun jalan ke 3 tahun. Sapi itu 2 tahun jalan ke 3 tahun. Ada sama kambing Jawa. Beda loh ya, domba sama kambing Jawa tuh nggih. Beda nggih. Adapun domba itu 6 bulan ke atas sudah boleh. Atau 1 tahun lebih baik, atau 1 tahun lebih baik. Nah, itu juga harus diperhatikan kalau kita ingin berkurban. Jangan asal beli hewan kurban tapi kita tidak tanya ini sudah sesuai umur untuk dikurbankan atau tidak. Ini menjadi permasalahan kalau seandainya ngapunten hewan kurbannya tidak sampai umur, maka tidak sah kurbannya. Begitu juga kalau seandainya ngapunten hewan kurbannya penyakitan sehingga mengurangi daging dari kurban tersebut, misalnya kupingnya terpotong, ekornya terpotong ya, sehingga mengurangi daging kurban, maka hewannya tidak sah. Tapi kalau misalnya kalau lukanya tidak terlalu parah gitu, cuman luka seret gitu aja atau apa gitu kan, yang tidak mengurangi kualitas daging kurban, maka ataupun kuantitas dari daging kurban itu, maka tetap sah-sah saja ya. Jadi sampai ada kategori penyakit-penyakit yang bisa menyebabkan kurban itu tidak sah ya. Ini harus diperhatikan. Ini penyakitan enggak nih sapi yang kita ingin kurbankan gitu, ada cacat atau enggak, bahkan pincang saja itu bisa mencederai atau sampai berpengaruh pada sah atau tidak sah kurban yang kita lakukan. Ini mengkiaskan kepada sesuatu yang memang sudah terjadi pada masa Nabi Adam alaihissalam. Ketika ada Qabil sama Habil sama-sama berkurban, Habil memberikan kurban terbaiknya, sedangkan Qabil juga ikut berkurban, tapi nyatanya Qabil memberikan yang sedang-sedang saja, bahkan yang terburuk gitu kan, yang buruk gitu. Akhirnya apa? Nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang diterima hanya kurbannya Habil ya. Maka dalam udhiyah atau dalam berkurban ini harus benar-benar paham soal masalah memilih hewan kurban.
apalagi penjual. Ini jangan main-main, jangan main-main. Ini soal masalah sah dan keabsahan dan tidak keabsahan bagi orang yang akan berkurban atau berudhiyah. Ya. Ini sampai sini bisa dipahami ya, soal masalah kurban. Dan waktunya juga harus dipahami, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan mentang-mentang sudah masuk Idul Adha, takbiran habis subuh langsung kurban. Enggak sah kurbannya. Enggak sah kurbannya. Ya. Apa yang harus dilakukan? Menunggu selesai sholat Idul Adha, ya, menunggu selesai sholat Idul Adha. Bahkan ada yang sampai menyampaikan dalam madhab yang lain, ngapunten nggih, sampai ada yang mengatakan menunggu imam menyembelih kurban. Kalau imam saat itu Rasulullah, kalau saat ini presiden, menunggu Presiden Jokowi menyembelih kurban baru kita sah menyembelih kurban. Karena ada suatu peristiwa saat itu salah satu sahabat berkurban sebelum Rasulullah berkurban, sehingga diperintahkan untuk mengulang kurbannya. Tapi dalam mazhab Syafi'i masih yang penting selesai sholat Idul Adha, karena tentu menunggu Presiden Jokowi berkurban itu agak susah kan gitu kan gitu. Ya, jadi gitu. Sampai ada aturan seperti itu. Nah, kalau seandainya di sebuah tempat tidak ada sholat Idul Adha, gimana? Terjadi nggak? Bisa jadi terjadi. Misalnya di Eropa kali kan, di kutub gitu kan, sendirian masa mau sholat Idul Adha gitu kan? Nggak mungkin. Dan dia pengen berkurban, maka cara berkurban adalah lihat waktu syuruk. Ya kan, waktu syuruk yang diperbolehkan sholat itu ya. Nah, kemudian beri jeda kira-kira sholat Idul Adha itu berapa menit. Misalnya kalau memang 1/4, berarti setelah 1/4 menit baru boleh berkurban. Ini bagi yang memang di tempatnya tidak ada sholat Idul Adha. Tapi kalau sholat ada, berarti menunggu selesai sholat Idul Adha yang ada di tempat itu. Kalau ada yang kurban sebelum sholat Idul Adha, maka dianggap sebagai penyembelihan biasa. Ya, dianggap sebagai penyembelihan biasa. Begitu pula batasnya. Ya, ini harus difahami pula. Karena masing-masing mazhab ini berbeda. Kalau Syafi'i menganggap Idul Kurban, kesunahan berkurban itu berlaku dari hari ke-10, 11, 12, 13. Ada berapa hari? 4 hari. Adapun mazhab Hambali yang di Arab, di Saudi dan di berbagai tempat, Maliki, Hanafi, itu cuman 10, 11, 12. 10, 11, 12. Jadi kalau kita ketemu misalnya di Turki misalnya, atau di Maroko atau di luar, di mana mereka hanya berkurban di tanggal-tanggal ini, karena memang madhabnya seperti itu. Kalau kita sampai berkurban di hari keempat atau di hari yang ke-13, 10, 11, 12, yang ke-13 ini, maka mereka menganggapnya tidak sah. Ya. Batasnya itu adalah waktu maghrib. Meskipun tanggal 13 Hijriah, tetapi kok kurbannya ba'da maghrib, tidak sah. Karena hitungan Hijriah itu batasnya adalah sampai sore atau maghrib itu. Kalau sudah masuk malam, maka dia masuknya di hari ke-14 atau di hari yang ke-13 bagi madhab Malik selain madhab Syafi'i. Jadi harus tahu batasnya, harus tahu batasnya kapan
dan kapan akhirnya, ya. Ya, kapan akhirnya dimulainya dan kapan akhirnya, ya. Jadi ya ibunda sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, maka dari itu saya sangat apresiasi terkait masalah hal ini harus diperdalam, karena banyak sekali kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh banyak orang saat berkurban gitu. Tentunya dalam memilih hewan gitu kan, menentukan hewan itu sudah mencapai gitu. Ukuran tahun adalah lebih mudah kan ya. Ukuran tahunnya kalau domba 6 bulan ke atas atau 1 tahun lebih baik, kalau kambing 2 tahun, kalau mati tes ya. Kalau sapi itu 2 tahun, kalau onta 5 tahun. 2 tahun ke atas loh ya, 2 tahun pas atau ke atas. Kalau kurang dari itu maka ngapunten, kambing atau sapi yang dikurbankan tidak memenuhi kriteria untuk dikurbankan, bisa menyebabkan dan mengakibatkan kurban itu tidak sah. Dan ketika nanti seandainya jenengan menemukan penyakit-penyakit yang bisa mengurangi kualitas hewan kurban, maka itu harus juga diperhatikan ya. Misalnya potong telinganya, ekornya hilang, kaki satunya pincang gitu kan, kaki satunya hilang, maka tidak sah digunakan untuk dijadikan sebagai hewan kurban. Jadi ini perlu diperhatikan bagi penjual hewan kurban ataupun mereka yang ingin berkurban. Tidak semerta-merta kita serahkan kepada pewakilnya sehingga dia paham atau tidak gitu. Saya yakin lembaga DSU tentunya lebih paham soal masalah ini ya. Lembaga DSU tentunya lebih paham soal masalah ini, terkait masalah kriteria hewan kurban yang boleh untuk dikurbankan gitu kan. Boleh nggak kita mewakilkan itu kepada lembaga-lembaga itu? Boleh, karena pada masa Rasulullah dan bahkan Sayyidina Ali radhiyallahu an saat beliau menjadi khalifah memerintahkan para sahabat untuk mengurus hewan kurban, baik dari pemeliharanya, penyembelihannya, sekaligus sampai pada taraf pembagiannya. Yang menjadi masalah adalah apakah lembaga-lembaga ini menjadi wakil kurban atau hanya sebagai penyalur jasa untuk kurban. Ini harus dipredeli gitu hukumnya, karena berbeda ya. Kalau panitia kurban memposisikan dirinya sebagai jasa kurban ya, tidak sebagai wakil bagi pekurban, maka haram hukumnya mengambil daging kurban ya. Tetapi kalau dia menjadi wakil bagi pengkurban, maka boleh-boleh saja ya, boleh-boleh saja, karena ini taukil ya. Ini saya pasrahkan kurban ini kepada DSU, berarti mewakilkan kurbannya kepada DSU. DSU berhak untuk mengambil daging itu, boleh-boleh saja. Untuk panitianya, untuk tim-timnya, boleh saja. Bahkan soal pembagian kurban itu boleh nggak kita mengambil semua dagingnya tidak kita bagikan? Boleh. Tidak ada kewajiban, ini saya sampaikan, tidak ada kewajiban untuk membagikan, tetapi sifatnya adalah sunnah. Sifatnya adalah sunnah. Kalau kita ambil semuanya boleh. Pengen kurban sendiri, makan sendiri, boleh saja. Karena kambing kecil kan, nggak, keluarganya aja sudah 20 lebih gitu misalnya, kita makan sendiri boleh, nggak harus kita bagikan. Tapi kalau kesunahannya, kalau dalam mazhab Syafi'i, sepertiga untuk pengkurban, sepertiga untuk yang kurang mampu, sepertiga untuk yang strata
menengah ke bawah lah gitu. Ya, gitu. Ada yang mengatakan untuk setengah untuk pribadi, setengah lagi untuk yang kurang mampu. Jadi untuk pembagian hewan kurban ini, jadi jangan langsung menjustifikasi wong kurban kok dimakan sendiri. Itu boleh sah. Bukan soal masalah, ini bukan kewajiban baginya. Kalau dia ingin makan sendiri gak masalah. Kalau dia ingin makan sendiri tidak masalah. Ini adalah soal masalah dia berkurban untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun dagingnya ini bagian dari kesunahan untuk dia bagi kepada orang lain. Ya. Bisa dipahami nggih? Jadi jangan sampai kita menjustifikasi ngapunten bagi orang-orang yang mengambil banyak dagingnya sendiri kemudian hanya dibagikan cuman sepertiga saja atau cuman sekilo 2 kilo saja, tidak masalah. Karena itu bagian dari kesunahan, bukan kewajiban bagi seorang mudhahi atau yang berkurban untuk membagikan seluruh, kecuali kalau memang ini mati ya. Karena suara saya keras jadi nggak ya. Kecuali ya kalau memang sifat kurbannya adalah nazar. Paham nggih? Nazar nggak boleh kita makan, harus semuanya dibagikan. Tapi kalau bukan nazar, kita boleh makan sendiri gitu kan gitu. Boleh kita makan sendiri. Tapi kalau nazar nggak boleh, wajib dibagikan. Nah, jangan sampai nanti kita kita terjerat nazar, tapi hakikatnya kita nggak tahu kalau itu nazar. Karena apa? Nazar itu ada dua sifatnya, nazar hakiki dan nazar maknawi. Hakiki ini dengan lafadz jelas, ini saya ingin berkurban. Ini nazar yang sangat jelas. Saya ingin berkurban. Kalau dia mampu maka dia wajib untuk berkurban. Kemudian ada nazar maknawi. Secara lafadz dia tidak mengatakan itu, tapi ingat, dia mengatakan ini, hewan ini untuk kurban. Hewan ini untuk kurban. Maka hewan ini secara hukum sudah menjadi hukum nazar untuk dikurbankan. Ya. Paham nggih? Jadi kalau soal masalah nazar, maka tentu itu menjadi berbeda hukumnya. Berbeda hukumnya seorang yang berkurban atau seorang yang ini kayaknya yang mati ini ya. Casnya kayaknya nggak dicolokin soalnya. Enggak, ininya kan butuh ngecas kan? Ya. Soalnya nggak nyala. Ya. Biasanya kan dicolokkan kan deh. Meskipun ada baterainya. Ya. Jadi itu kalau nazar fine, berarti selesai, dia tidak boleh makan gitu. Lah, ini menjadi pertanyaan pula, boleh nggak kita berkurban untuk orang yang sudah meninggal gitu. Nah, menjadi pertanyaan lagi ya. Tidak boleh kalau orang itu tidak berwasiat. Iya. Ini dalam mazhab Syafi'i, wajib berwasiat dulu. Tapi dalam mazhab yang lain boleh-boleh saja lah. Intinya sedekah kan gitu. Tapi dalam mazhab Syafi'i harus ada wasiat dulu. Aku besok pengen kurban. Kalau seandainya saya sudah meninggal, kok saya belum kurban, tolong dikurbankan ya gitu. Ini wasiat kan ya. Wasiat boleh kalau ada wasiat. Tapi kalau tidak ada wasiat, ya dalam mazhab Syafi'i perlu ada, ini tidak boleh. Ya harus ada wasiat. Karena apa? Kurban ini adalah ibadah pribadi, personal. Ibadah personal. Kalau memang tidak ada wasiat, maka tidak boleh. Kalau ada wasiat, boleh saja. Ya. Boleh saja. Bisa dipahami ya sampai sini? Nah, ini juga harus Nah. Gitu? Ya, itunya yang mati. Ya. Jadi gitu. Permasalahan ini harus kita jelaskan karena kita
benar-benar pengen apa yang menjadi ibadah kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Setidaknya kriteria yang menjadi syarat-syarat untuk kurban itu dipenuhi. Adapun soal masalah hati itu urusan nanti. Ya enggak? Kalau soal hati itu urusan nanti gitu kan. Semoga aja ya, kalau seandainya urusan syariatnya sudah selesai, kita berharap itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan jangan sampai urusan syariatnya kita nggak selesai, apalagi nanti masuk urusan hati, ikhlas atau tidaknya itu urusan nanti masalah hati kan gitu ya. Jadi monggo sama-sama kita fahami bareng ya soal masalah kurban ini, karena ini menjadi syarat dari diterimanya amal kurban kita atau amal udhiyah kita gitu. Kalau kita sebut udhiyah ya. Jadi kita berudhiyah di Idul Adha ini biar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu, bukan dengan cara, bukan ilmu. Kalau orang beramal tanpa ilmu ya a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Ilmunya amalnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tinggal kurban tapi dia tidak tahu ilmunya. Maka ketika orang yang ingin berkurban, maka dia wajib tahu ilmunya kurban. Dia harus tahu. Ya, dia harus tahu. Kalau tidak tahu, ini berbahaya. Ini berbahaya. Bisa berefek kepada tidak diterimanya amal tersebut ya. Jadi itu bahkan sampai disunahkan dia sendiri yang menyembelih kurban tersebut kan ngoten. Kalau takut baru diserahkan ke yang lain. Kalaupun tidak tahu ilmunya baru diserahkan ke yang lain. Disunahkan dia sendiri yang melakukan itu ya. Karena ini adalah, saya katakan kembali lagi, ini adalah ibadah personal yang nantinya hubungan dia sama Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pemaparan dari Ustaz Saiful Bahri luar biasa ya. Kalau ada pertanyaan masih ada waktu 10 menit, monggo Ibu Wesi, monggo pakai ini. Ada air nggak Ustaz? Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik. Hah? Ya. Tes. Baik. Tadi kita sebutkan ada nazar hakiki dan nazar maknawi. Hakiki yang jelas saya bernazar untuk berkurban ya. Kemudian ada nazar maknawi yang dijelaskan oleh para ulama, misal saya mengatakan hewan ini adalah hewan kurban ya, bukan saya ingin berkurban, hewan ini adalah hewan kurban. Kalau saya mengatakan saya ingin berkurban, tidak masalah ya. Ini lafaz yang disebutkan secara sore oleh para ulama, saya ingin berkurban ya, beli hewan kurban, dikurbankan, selesai. Berarti itu hukum masuk dalam hukum kesunahan berkurban. Tapi kalau dia mengatakan hewan ini diperuntukkan untuk kurban, ya, hewan ini khusus untuk kurban, ya. Dari sini pembagiannya memang agak sedikit harus diperjelas gitu kan ya. Makanya perkataan itu akan mempengaruhi hukum. Perkataan kita itu akan mempengaruhi hukum. Baik itu secara sengaja, secara guyonan kadang, atau serius gitu. Semisal soal masalah talak gitu kan.
talak guyonan itu boleh enggak? Enggak boleh. Kalau kita guyonan ngomong talak, terjadi talak itu. Bahkan nikah diajak guyonan itu berarti sudah nikah. Kan gitu. Jangan sampai main-main dengan soal masalah nikahan gitu kan. Ya, jadi lafaz dalam mazhab Syafi'i ini memiliki pengaruh yang sangat amat besar ya. Jadi perlu diperhatikan ya. Kalau memang bias, maka dikembalikan kepada yang yakin saja. Kalau memang niatnya nazar, selesai, berarti itu nazar. Kalau memang niatnya sunnah, berarti itu sunnah, gitu kan? Maksudnya sunnah dikurban. Iya, maksudnya kan bilang ini hewan khusus untuk dikurbankan. Ya, para ulama, sebagian ulama menyebutkan dalam mazhab Syafi'i ini berarti masuk pada nazar maknawi. Ya, tapi kalau memang bias, ini hewan nazar untuk kurban atau enggak ya, maka kembali kepada hukum asalnya yaitu sunnah. Kalau masuk biasa, ragu-ragu ya, kembali kepada hukum asalnya, al aslu bara'atudz dzimmah. Kalau memang masuk ragu-ragu, nazar atau enggak ya, ya udah kembali kepada kesunahan kurban. Kecuali kalau memang sudah lafadznya jelas muncul, saya bernazar untuk kurban, selesai ya. Kan selama ini kalau kita berkurban kita tidak pernah maksud tereksplisitkan bicara. Iya. Itu ya cuma ya kita niat berkurban begitu aja. Tapi kita bisa membedakan antara nazar atau tidak kan ya. Mewajibkan diri kita untuk berkurban kan, sifat mewajibkan diri untuk berkurban itu berarti sudah bagian dari nazar. Kalau memang kita tidak mewajibkan diri kita untuk berkurban saja, bukan nazar ibu. Ya, kembali kepada niat kita. Jadi lafaz kita tujukan untuk apa? Kalau memang untuk kewajiban kita untuk berkurban, saya tahun ini harus kurban. Ini lafaz yang memang berbahaya kalau seandainya kita makan daging kurban. Kalau kata harus itu berarti termasuknya nazar harus kurban. Harus ini wajib atau enggak? Ya, kalau dia memiliki kemampuan, berarti hukum kurban dari sunnah berubah menjadi wajib. Paham ya? Iya, satu daging pun nggak boleh, satu suapan pun juga tidak boleh. Haram. Gitu. Saya pengen kurban, boleh kan? Ini kan irodah. Nah, kalau sifatnya harus wajib, boleh. Ya, silakan. Kalau ingin berjelas silakan. Iya. Misalnya ya tes ya. Misalnya kan gini, panjenengan sebelum masuk Idul Adha, panjenengan sudah berpikir saya tahun depan wajib kurban, harus kurban. Maka ketika ada kemampuan untuk kurban, maka hukum kurban menjadi wajib. Kalau hukum kurban menjadi wajib atau sifatnya sudah nazar, maka tidak boleh memakan daging pun walaupun sesuap. Ya, kemampuan. Nah, ini tadi saya jelaskan lagi, mungkin panjenengan tidak hadir di sini ya. Ukuran mampu dalam berkurban, ya. Tadi jenengan sudah nyampe penjelasan ini loh, Derek. Belum ya? Ukuran mampu dalam berkurban dalam mazhab Syafi'i dihitung adalah ketika dalam hari ke-10, 11, 12 dan 13 kita mampu membackup makanan kita sehari-hari. Ya, paham ya? Jadi kalau kita sudah ada cadangan makanan 4 hari itu, maka kita memiliki dianggap memiliki kemampuan untuk berkurban. Kalau di awal sebelum Idul Adha kita sudah ngomong
ngapunten, saya harus kurban dan wajib berkurban, maka konteks saat itu kurban tidak lagi sunnah bagi kita, menjadi hukum wajib. Jadi jangan main-main dengan ucapan, lafat. Ya. Jangan main-main dengan lafat. Ya. Karena semua akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu kan? Tapi begini Pak Ustadz, kan kita dari tahun ke tahun itu kita selalu berdoa ya Allah mudah-mudahan diberikan kemampuan. Ya, kalau kemampuan itu tidak masalah. Kalau kewajiban, kalau kita sudah memiliki, mewajibkan diri kita, ngapunten, kalau kita mewajibkan diri kita untuk berkurban, maka itu sudah konteksnya bagian dari nazar berkurban. Makanya jangan mewajibkan sesuatu yang memang bukan wajib, gitu. Takutnya nanti saat sudah ada kewajiban kita berat untuk melakukan, gitu. Ya. Kan ngoten nggih. Makanya dari itu hal yang paling tidak disukai oleh Rasulullah adalah nazar. Karena nazar itu tidak keluar kecuali dari orang yang pelit. Iya, orang yang bakhil itu kalau nggak nazar, iya. Orang yang bakhil kata itu kalau nggak nazar itu nggak akan melakukan kurban gitu ya. Ya. Jadi kalau ingin kurban lebih baik sifatnya sunnah saja. Ya. Ya udah, ya Allah berikanlah tahun ke depan kemampuan untuk saya berkurban, kemampuan. Kalau tidak, ya berarti sifat konteksnya bukan keharusan. Ya. Maka dalam hadis man aroda, di situ kan irodah, sifatnya adalah hukum yang disebutkan adalah keinginan untuk berkurban, bukan kewajiban memwajibkan dirinya untuk kurban. Kalau sudah sifatnya saya mau kurban tapi niat dalam pikirannya itu saya wajib kurban tahun ini. Nah ini harus dipilah-pilah gitu. Kalau boleh nggak membatalkan nazar? Boleh, tapi dengan kafarat. Kan ngoten ya? Iya nggak? Waduh, uangnya mau saya buat bayar anak sekolah ternyata gitu kan? Iya nggak? Tapi kan itu bagian dari kebutuhan atau enggak? Kebutuhan. Nah, tapi ya Allah uangnya mau saya buat beli HP nih, misalnya gitu, atau buat nambahin cicilan beli motor misalnya yang bukan kebutuhan wajib atau primer. Nah ini yang menjadi permasalahan kan gitu. Waduh, uangku 100 juta, 150 juta, tinggal 5 juta lagi dapat Alphard gitu kan. Sedangkan 5 juta ini harusnya saya gunakan untuk kurban, kan nonton gitu. Tak belikan Alphard atau saya kurbankan gitu kan. Maka menjadi pertanyaan, kalau ingin menggugurkan nazar boleh-boleh saja, tetapi harus ada kafar. Paham nggih? Yang di situ. Maka perkataan itu menjadi tolak ukur kita dalam beribadah. Ya. Jangan sampai bermain-main dengan kata wajib bagi saya. Wajib bagiku. Tapi kalau di tadi mazhab Hanafi itu hukumnya wajib bagi yang mampu ya? Iya, dalam mazhab Hanafi ya wajib bagi yang mampu. Wajib, kewajiban. Kalau dalam mazhab Hanafi hukumnya berbeda, bukan hukum asalnya sudah berbeda. Hukum asalnya sudah berbeda. Tapi kalau selain mazhab Hanafi hukumnya sunnah muakkadah kifayah. Sunnah muakkadah kifayah. Kalau dalam satu keluarga sudah ada satu yang berkurban, maka sudah cukup. Seperti fardu kifayah. Kita berpegang kan pada mazhab Syafi'i kan gitu. Tapi kalau seandainya kita di Mekah mengetahui itu, kita nggak boleh kurban di Mekah itu di bulan yang yang di bulan yang di hari yang keempat kan gitu, karena mereka mayoritas menggunakan mazhab Hambali gitu. Dalam Hambali jelas kurban hanya diperbolehkan 10, 11, 12, 13 tidak sah untuk kurban. Kalau kita di situ ketemu sama orang situ, dianggap tidak sah kurban kita. Lebih baik untuk menghindari khilaf atau pertentangan di sana, mending kita kurban dari 10, 11, 12. Meskipun kita di Indonesia ini mazhabnya Syafi'i gitu kan.
Kita saat itu sedang haji misalnya kan gitu. Iya kan? Kan banyak kan ini yang haji kan gitu. Oh, saya ingin kurban gitu kan. Kalau kurbannya di Indonesia tidak masalah. Tapi kalau kurbannya di sana pengen beli hewan kurban di tanggal 13 sudah tidak sah. Maksudnya menurut mereka sudah tidak sah. Syafi'i yang kita pelajari di sini mazhab Syafi'i, kita hanya ingin memberikan pandangan lain aja, pandangan lain, ya. Pandangan lain di luar itu, ya. Bukan ingin memberikan merumitkan panjenengan ya, memberikan pandangan lain saja. Tadi yang saya jelaskan adalah terkait mazhab Syafi'i yang kita anut di mayoritas masyarakat Indonesia. Ngoten nggih? Nggih sami-sami. Oh, nggih monggo. Nggih monggo Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yeah. Nah, sedangkan kurban itu kan dalam bulan Zulhijjah, hari yang sangat puncaknya spiritual. Kalau saya dengar ya, saya juga nggak paham benar bagaimana puncak spiritual itu. Maksudnya itu bagaimana? Jadi jika kan yang kita sudah itu ya kita kurban itu kan kalau sini kan nominal ya, nominal uang atau daging, kita kan nggak tahu itu bagaimana hitungannya. Nah, itu tuh untuk memotivasi kita tuh pahalanya berlipat-lipat Ustaz kalau kita berkurban. Sedangkan satu butir beras aja diganti 700 beras. Nah, bagaimana dengan kurban ini pahalanya Ustaz? Gitu. Satu bulunya berlipat pahala. Iya, lebih besar mana Ibu? Kita bisa menghitung bulu betul? Tidak bisa kan? Bulunya itu. Iya. Iya. Jelas ya? Iya. Ya tentunya. Ya. Kalau kita ingin hitung-hitungan ya. Ya, Masya Allah. Jadi bulunya, dia hitung setiap bulunya. Jadi gitu. Kalau itu kan butir nasi kan ya. Kalau bulu kita nggak bisa hitung, butir nasi mungkin bisa kita pisah-pisahin gitu. Tapi bulu kita mungkin nggak bisa ngitung. Rambut aja kita kira-kira nggak bisa terhitung gitu. Berapa rambut jumlah rambut di kepala kita? Ribuan atau sudah jutaan? Enggak. Jadi gitu, Masya Allah. Jadi dan tentunya kalau kata di dalam hadis Nabi Muhammad SAW juga disebutkan, mereka yang berkurban maka di akhirat dia akan mengendarai hewan kurbannya di atas siratal mustaqim. Ya. Jangan mentang-mentang kayak gitu, ya udah saya kurban singa gitu kan. Karena larinya kenceng gitu, nggak boleh. Karena syarat kurban itu harus min bahimatil an'am. Salah satunya yang disebutkan disepakati para ulama, unta, sapi sama kambing itu. Nggak boleh ayam. Ya. Nggak boleh telur gitu atau apa. Bisa dipahami nggak di sini? Banyak keutamaan. Kalau kita membahas soal masalah keutamaan kurban, tentunya akan lebih memangkas waktu ya. Tapi setidaknya dengan ini, apalagi di akhir ayat itu, wallahu yudha'ifu liman yasha. Ini kalau di hari-hari biasa itu pahalanya seperti itu. Tapi di hari yang di luar biasa, tentunya 10 hari di bulan Dzulhijjah ini adalah hari yang sangat istimewa tentunya ya. Akan wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah akan melipat gandakan sesuai dengan kehendaknya, sesuai dengan keikhlasan kita masing-masing ya. Kalau keikhlasan kita luar biasa gitu kan, ya monggo gitu. Bisa dipahami ya Ibu Insyaallah.
saya berbuat untuk sebuah pondok pesantren itu kiainya beliau bilang bahasanya yang di Abdul itu bukan memasarkan tapi harus membeli sendiri, memilih sendiri hewannya, menyerahkan sendiri kepada pondok tersebut. Dan saya tanyakan apakah kiai tersebut ini pakai madhabnya apa ya? Madhabnya apa ya? Soalnya saat ini saya pasangnya ke masjid itu berarti kita menyerahkan uang kan gitu Ustaz. Uang sesuai nominalnya berapa tadi kepada beliau, dan saya katakan tapi kalau menurut kiai tersebut tidak, katanya kurang afdol, harus sendiri-sendiri. Kan kurang afdol kan? Ya kurang afdol. Ya memang seperti itu. Kita kembali kepada apa namanya hakikat ibadah berkurban ini adalah ibadah personal. Bahkan sampai pada penyembelihan itu harus sunnahnya, afdolnya, lebih utamanya sendiri, dibagikan sendiri. Kalau memang mampu gitu kan. Kalau memang tidak mampu dengan kesibukan kita, ada pilihan lain kan gitu. Ada pilihan lain dengan menyerahkan kepada yang kita wakilkan, baik itu lembaga sosial atau pesantren ataupun siapapun itu, yang memang di situ dia menyatakan diri sebagai wakil kita. Ya. Nah, itu memang dalam mazhab Syafi'i seperti itu. Lebih afdolnya adalah kita sendiri yang nyembelih kita gitu kan. Boleh nggak wanita nyembelih kurban? Boleh. Jangan anggap wanita itu nggak boleh ikut gorok hewan. Boleh. Meskipun dalam kondisi junub itu boleh saja. Sah nggak? Sah. Makanya kalau tahu ilmunya kan enak kan konten gitu. Boleh saja. Saya mau nyoba deh. Nggak boleh. Tidak ada urusan masalah menyembelih itu harus laki-laki atau perempuan. Kalau seandainya tidak punya belum punya suami, boleh nggak dia? Boleh, silakan. Perempuan boleh menyembelih kurban sendiri, gorok hewannya itu boleh. Jadi jangan sampai yang ini ayam harus laki-laki, anaknya laki-laki yang menyembelih. Kita sendiri itu boleh menyembelih, sah saja, asal kita muslim kan gitu. Syaratnya kita muslim. Paham ya? Jadi boleh mawon. Memang kalau dalam soal tadi afdalnya kita sendiri yang melakukan, karena ini adalah ibadah personal ya, karena ini adalah ibadah personal. Ini yang dicontohkan oleh baginda kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad menyembelih sendiri ya. Nabi Muhammad menyembelih sendiri, Nabi Ibrahim menyembelih sendiri, meskipun diganti awalnya anaknya digantikan sama Habil, itu menyembelih sendiri ya. Semuanya konteksnya adalah menyembelih sendiri, lebih afdol gitu kan, lebih afdol. Tidak hanya menyerahkan, kita pun kalau bisa nyembelih ya udah nyembelih. Kita belajar tata cara menyembelih dengan baik dan benar. Kalau kita serahkan kepada jagal, monggo silahkan. Tapi jagal itu jangan kita beri hewan kurban sebagai tanda upah, haram. Meskipun itu hanya kulit atau kakinya gitu kan, atau matanya gitu kan, atau lidah hewannya gitu. Saya pengen lidah hewannya, nanti nggak usah dibayar, tapi saya pengen lidah hewan, haram ya, haram, nggak boleh. Kulitnya nggak boleh diberikan kepada penjagal sebagai upah ya. Kalau disedekahkan boleh saja ya. Tapi ada solusi soal ini dalam fikih kontemporer. Misalnya kulitnya dijual, kan aslinya kan nggak boleh dijual kan ya, nggak boleh dijual tuh hewan kurban itu. Kulitnya dijual, kemudian uangnya disedekahkan kepada yang tidak mampu, yaitu diperbolehkan. Diperbolehkan kalau memang tidak ada yang memanfaatkan itu daripada mubazir kan, eman gitu. Ada yang memanfaatkan tapi orang kaya gitu kan, ada yang bisa memanfaatkan tapi orang kaya. Ya udahlah, mending kulitnya tak jual, nanti uang hasil penjualan itu kita berikan kepada orang yang tidak mampu. Sampai sini paham ya? Ya, insyaallah. Punten. Terima kasih. Nanti kalau misalkan ada yang masih kurang jelas bisa diusahakan, atau bisa tanya
dari saya. Hal yang harus diperhatikan dalam kurban yang pertama adalah hukum kurban. Menurut Imam Hanafi, kurban hukumnya wajib bagi yang mampu. Sedangkan menurut mazhab Imam Syafi'i, hukum kurban adalah sunnah kifayah muakkadah. Yang kedua, syarat-syarat kurban yaitu tidak cacat. Setelah itu sudah orang ya. Yang ketiga sudah mencapai usia yang bisa untuk dikurbankan gitu. Hewan kurban yang boleh dikurbankan adalah kambing, 1 orang bisa ya, sapi atau unta, selanjutnya adalah domba. Waktu kurban ada waktu-waktu tertentu yang bisa dipakai untuk kurban. Dari mazhab Syafi'i mulai dari hari ke-10, 11, 12, 13 sampai maghrib. Dari Imam Hambali hari ke-10, 11 dan 12. Insyaallah semoga pada hari ini kita bisa mengambil ibrahnya, kita mendapatkan ilmu. Bagi yang mau berkurban silahkan menghubungi BSU. Di situ sudah ada berapanya ya. Insyaallah plannya juga sudah ada. Insyaallah semoga hari ini apa yang sudah kita dapatkan ilmu dari Ustaz, insyaallah semoga bisa menjadikan tambahan pengetahuan buat kita mengenai kurban. Nanti insyaallah mohon maaf atas segala kekhilafan. Saya akhiri, kita tutup dulu dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Astagfirullah. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.